لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أدركنا ذا الحجة ويوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jemaah salat Idul Adha as'adakumullah. Di hari yang baik ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Terlebih pada hari raya Idul Adha, di mana bukti-bukti ketakwaan itu ditunjukkan, salah satunya dengan penyembelihan binatang kurban. Sungguh itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahri 'amalan ahabba ila Allah min irafati damin, wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa azfariha wa ash'ariha." Al-hadits. Artinya, seseorang tidak beramal pada hari raya Idul Adha dengan amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang membawa tanduk, kuku dan bulu hewan yang ia sembelih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap tahun pada bulan Dzulhijjah, setiap muslim melekat dengan kata-kata ibadah haji dan kurban. Kata haji adalah orang yang telah melaksanakan haji. Adapun ibadah kurban adalah orang yang berkorban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah wa hafizakumullah. Setidaknya ada 4 kepribadian bagi seseorang yang menjalankan ibadah haji dan kurban. Pertama, kepribadian tauhidi. Ibadah haji dan kurban sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang penuh kepatuhan dan ketundukan terhadap Sang Khaliq. Hal ini tercermin dalam lafaz talbiyah yang lazim dikumandangkan pelaksanaan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sungguh segala puji, nikmat dan segala kekuasaan adalah milik-Mu. Tiada sekutu bagimu. Begitu pula ibadah kurban. Menelaah dari sejarahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan keimanan dan ketundukan yang sebenar-benarnya. Ketika anaknya yang paling disayang harus disembelih atas perintah Allah, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Al-ayat. Artinya, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku,
anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran surah As-Saffat ayat 99 sampai 100. Tidak ada satu orang tua pun yang tega menyembelih anaknya sendiri kecuali atas dasar keimanan dan ketundukan kepada Allah yang memiliki alam semesta ini. Walaupun pada akhirnya Allah menggantinya dengan seekor domba. Dengan demikian tidak ada keraguan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kepribadian mujahid atau pejuang. Ibadah haji maupun ibadah kurban merupakan ibadah yang membutuhkan kesungguhan dalam menjalankannya. Keduanya diperlukan biaya yang tidak sedikit, bukan hanya materi. Ibadah haji dilaksanakan penuh perjuangan, baik secara fisik maupun secara psikis. Yang meninggalkan keluarga, tanah air, jabatan, status, mengekang hawa nafsu dan sebagainya. Begitu pula ibadah kurban. Binatang yang disembelih biasanya dipilihkan binatang terbaik. Setelah disembelih harus dikuliti, dibersihkan, dipotong-potong dan membagikannya kepada yang berhak. Hal ini tidak mungkin bisa terlaksana manakala tidak didasari tekad yang kuat dan penuh perjuangan. Kemudian yang ketiga, kepribadian syakirin, yakni orang-orang yang bersyukur. Islam tidak mengenal paksaan dalam beribadah. Sebagaimana contoh dalam ibadah salat, jika tidak bisa berdiri maka diperbolehkan dengan cara duduk. Jika tidak bisa duduk maka diperbolehkan berbaring, dan seterusnya hingga salat dengan isyarat. Sama halnya perintah ibadah haji, kewajiban menjalankannya adalah bagi orang Islam yang mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Al-ayat. Mengerjakan haji adalah kewajiban setiap manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Pada ayat tersebut kata istata'a yang artinya sanggup atau mampu. Hal ini menunjukkan betapa beruntungnya orang-orang yang mendapat kesempatan berangkat haji ke Baitullah. Dia adalah satu di antara sekian juta orang yang bisa menjalankan ibadah haji. Oleh karenanya patut disyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ibadah kurban pun demikian adanya. Untuk bisa mendapatkan binatang kurban membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi di zaman sekarang ini tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Allah telah menganugerahkan nikmatnya yang melimpah ruah, bahkan tidak akan mungkin dapat menghitungnya.
Kemudian yang keempat adalah kepribadian ijtimai atau kepribadian sosial. Ibadah haji dilaksanakan bersama oleh seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Kehadiran mereka menjadikannya saling mengenal, mengasihi dan menyayangi. Tidak ada lagi perbedaan baik bangsa, etnis, ras maupun bahasa, apalagi sosial dalam ekonomi. Selama melaksanakan ibadah haji, mereka belajar arti pentingnya sahabat, dapat saling menolong, berbagi nasihat, saling mengisi dan sebagainya. Mereka melupakan perbedaan status di tanah air. Semuanya menjadi satu rasa, satu tujuan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kepribadian sosial akan tertanam dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga ibadah kurban. Secara vertikal, pelaksanaannya semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Namun secara horizontal, pembagian daging kepada sesama manusia menunjukkan adanya sikap kepedulian. Ibadah kurban juga mendidik arti pengorbanan. Sudah seharusnya hidup saling tolong-menolong, melindungi yang lemah, mengangkat segala bentuk keterbelakangan, bersatu padu dalam memperoleh kemenangan dunia dan akhirat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hai orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu demikianlah perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Wa ta'awanu 'alas birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Al-ayat. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Jemaah salat Idul Adha warahmatullah. Walhasil, bagaimanapun ibadah yang kita amalkan, bagaimanapun ibadah yang kita lakukan, apapun yang kita korbankan, bagaimana supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua itu, maka kuncinya hanya satu, yaitu ikhlaskan niat semata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan itulah yang dapat menerima segala amal perbuatan kita. Jikalau tidak ikhlas, Allah tidak akan menerima amal kita. Jikalau ikhlas, maka Allah terima akan segala amal kebaikan kita. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Al-ayat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa safaqqir wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. أحمده سبحانه وتعالى فحق وأحق محمود أجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الظهور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وخصوصا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عاجلا. اللهم قو شوكتهم وسدد رميتهم وانصرهم نصرا عاجلا. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين.